Shalom bagi saudara-saudara. Sebelum kita melaksanakan kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi. Pengantin surga membawa kita yang dikasihinya. Yesus yang menyucikan dan menyempurnakan, hai Allah Tuhan siap sedia. Hukum Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 3, demikian bunyinya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah tentang keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam Meliaki 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membaca secara responsoria. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi.
menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 5 Desember 2021. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Advent kedua dengan topik minggu Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Kedua, warta pernikahan. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Franky Manurung, putra dari Bapak Yaner Manurung almarhum, dan Ibu Nurmala Boru Hutajulu, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Cipinang, Bali, dengan tunangannya Deborah Yulan Purnamasari Boru Pardosi,
putri dari Bapak Ali Pardosi dan Ibu Paulina Boru Sidauruk, anggota Jemaat HKBP Resort Kirap Remaja Distrik 28 Deboskap. Pemberkatan Sabtu 18 Desember 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 10 WIB. Ketiga, anak lahir Rabu 29 April 2020. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Romban Manik dan Ibu Pasioni Boru Purba, sektor Parserahan. Jumat 26 November 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Nasardo Domingos Manurung dan Ibu Desi Devianta Boru Naibaho, sektor Kampung Baru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 5 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Sutoyo, Washington Marpaung dan Ibu Diliana S. Boru Sidabutar beserta 3 orang anak datang dari HKBP Resort Banda Aceh, Distrik 10, Medan, Aceh. Kelima, baptisan kudus. Hari ini Minggu 5 Desember 2021 di ibadah pukul 8 telah dilaksanakan baptisan khusus secara khusus kepada 2 orang anak, Elvano Deniswara Halomoan Tampu Bolon dan Erlangga Devandra Hasiholan Tampu Bolon, putra dari Bapak Dimpos Giarto Valentino Tampu Bolon dan Ibu Ivane Hilda Sionita Simanjuntak, sektor Perumpung Barat. Hari Minggu 12 Desember 2021, ibadah pukul 8 akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya supaya hadir konseling baptisan kudus Jumat 10 Desember 2021 pukul 15 dengan membawa buku anggota jemaat dan surat pengantar dari situa sektor. Untuk jemaat di sektor Parserahan langsung ke sekretariat gereja. Keenam, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 5 Desember 2021, setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk kebutuhan Natal HKBP Sutoyo tahun 2021. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Ketujuh, jadwal perayaan Natal di HKBP Sutoyo. Kamis 9 Desember 2021, Natal Punguan Ama Agape HKBP Sutoyo dan syukuran ulang tahun bertempat di lantai 2, masuk pukul 17 WIB. Sabtu 11 Desember 2021, Natal Sekolah Minggu kelas kecil, masuk pukul 10 sampai dengan selesai melalui YouTube HKBP Sutoyo. Sabtu 11 Desember 2021, Natal Sekolah Minggu kelas besar dan pra-remaja, masuk pukul 15 sampai dengan selesai melalui YouTube HKBP Sutoyo dan tatap muka khusus pra-remaja. Sabtu 18 Desember 2021, Natal Naposo dan Remaja HKBP Sutoyo. Rabu 22 Desember 2021, Natal bersama HKBP Sutoyo. Kedelapan, surat pastoral dari kantor pusat. Setelah warta akan dibacakan surat pastoral
atau pengembalaan dari kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Kesembilan, mutasi pendeta resort. Jadwal mutasi pendeta resort HKBP Sutoyo, Pendeta Krispandoli Harahap MTH adalah sebagai berikut. Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10, serah terima verifikasi di HKBP Sutoyo. Minggu 12 Desember 2021, ibadah pukul 10.30, temu pisah Pendeta Resort, Pendeta Krispandoli Harahap MTH dengan Pendeta Resort yang baru, Pendeta Sawari Togatorop SMTH di HKBP Sutoyo. Sehubungan dengan temu pisah tersebut, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk keluarga Pendeta Krispandoli Harahap MTH sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Pendeta Krispandoli Harahap MTH selama di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Kesepuluh, jadwal lepas sidi pelajar sidi reguler 2021. Hari ini Minggu 5 Desember 2021, peneguhan sidi di HKBP Resort Sutoyo telah dilaksanakan pada ibadah pukul 10.30. Jumlah pelajar sidi yang lepas sidi sebanyak 52 orang. Ke-11, Rapat Panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal di HKBP Sutoyo tahun 2021 akan melaksanakan rapat Natal hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19 WIB bertempat di ruang utama gereja. Ke-12, sumbangan. Diterima sumbangan dari orang tua pelajar sidi bunga altar untuk Minggu 5 Desember 2021. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya, warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. PA Raja Tarutung 2 Desember 2021. Nomor 1950-030-12-2021. Hal pastoral untuk dibacakan di gereja. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP DP Pendeta Resort di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengantarkan kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita hingga minggu Advent ini. Pada akhir bulan Agustus yang lalu, kita sebagai umatnya mulai merasa lega karena sekalipun pandemi COVID-19 itu belum berakhir, namun penularan virus sudah melandai, sehingga kita dapat lebih longgar melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, demikian juga bergereja, sekalipun dengan kewajiban mengikuti aturan prokes yang ketat dan penuh disiplin. Kita mensyukuri dan sangat menghargai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga para medis yang bekerja di garis depan, sehingga memberi kenyamanan di kehidupan masyarakat. Menjelang akhir bulan November yang lalu, kita mendengar munculnya virus corona varian baru di Afrika Selatan yang disebut dengan varian Omikron. Dan virus ini sudah masuk ke beberapa negara di Eropa. Mendengar gejala baru ini, kita bisa saja bimbang, namun selain pentingnya kehadiran pemerintah yang siaga dalam menyikapi bahaya wabah yang mungkin terjadi,
Sebagai persekutuan orang beriman, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sejatinya membuat kita bertumbuh dan makin matang dalam mengenal kasih penyertaan Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan yang datang di sepanjang waktu. Karena itu, di dalam memasuki minggu-minggu Advent, ketika kita juga akan melakukan berbagai pelayanan di bulan Desember ini, baik di dalam gereja maupun di tempat lain yang ditentukan oleh majelis atau panitia, baiklah kita melakukannya dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang melakukan pelayanan perjamuan kudus, tetaplah berpegang dan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah. Kita menyadari bahwa meningkatnya penularan COVID-19 di Indonesia pada bulan Juni sampai dengan Agustus yang lalu adalah akibat derasnya arus mudik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali di bulan Desember 2021 dan Januari 2022 yang akan datang, bersama ini kami mohon agar seluruh warga jemaat HKBP taat pada aturan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para majelis dan seluruh warga jemaat, kami memohon dengan sangat agar kita tetap hati-hati dan benar-benar teliti dalam melayani dan mengikuti setiap acara pelayanan di bulan Desember, agar kita terhindar dari bahaya, terutama dalam menyikapi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga penularan COVID-19 di negeri kita. Demikian kami sampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Doa kami, Tuhan kiranya menguatkan kita di setiap langkah dan hidup pelayanan kita di tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa, demi kemuliaan namanya. Selamat Advent, Kuria Kristen Batak Protestan, ditandatangan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Marilah kita menyerahkan persembahan kita yang pertama dan kedua sambil kita bernyanyi. Karena taklah lagi Yesus.
berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Damai sejahtera Allah Bapa
yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah Advent yang kedua dalam tahun ini yang sudah kita jalani. Jika kita melewati Advent yang pertama dengan topik untuk berpengharapan, tetapi sekarang kita diarahkan kepada topik dengan sebutan bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tentunya kata pertobatan adalah suatu perubahan yang harus nyata. Dan mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, apa yang harus perlu bertobat? Tentunya orang yang bertobat, orang yang harus bertobat adalah orang yang sudah meninggalkan kebenaran. Orang yang sudah tidak berjalan lagi di jalan kebenaran. Apakah memang kita berada di antara orang yang berjalan di jalan yang tidak benar, atau menyimpang dari kebenaran tersebut? Semuanya mungkin jawabannya tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Karena dapat kita katakan setiap apa yang sudah kita lakoni dan kita jalani, kita sering juga melakukan apa yang menyimpang dari firman Tuhan. Merminggu dohita kita beribadah, jelas. Kita berdoa, jelas. Dan kita juga menyanyikan pujian bagi Tuhan, itu jelas. Tetapi apakah di dalam peribadahan kita tersebut selalu diiringi dengan pola dan cara hidup kita setiap hari? Karena dikatakan masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan masa Tuhan berdiam diri terhadap umatnya. Mengapa? Karena umat
berulang kali menolak firman yang dia sampaikan melalui para nabinya. Tetapi kebisuan itu akan segera berakhir. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan masa perjanjian lama dan perjanjian baru akan diakhiri oleh Tuhan. Bersyukur hingga saat ini kita masih terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur hingga saat ini kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan. Bahkan setiap hari mungkin firman Tuhan pernah kita dengarkan, pernah kita baca, dan juga pernah kita renungkan. Tetapi persoalannya di dalam Advent yang kedua ini kita juga dikatakan untuk bertobat. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Dia menubuatkan apa yang disampaikan oleh Yesaya bahwa ia akan datang untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Tentu sama halnya ketika kita merayakan ataupun masuk ke dalam minggu Advent. Kita akan mempersiapkan kedatangan dan menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan memang Lukas sengaja memberikan catatan yang cukup detail mengenai masa permulaan pelayanan Yohanes. Mulai dari pemerintahan Kaisar Romawi Tiberius sampai dengan pada konteks umat yang dipimpin oleh imam besar Kayafas. Merupakan satu fakta sejarah bahwa Yohanes memulai tugas panggilannya untuk merintis kedatangan Sang Mesias. Pemberitaan Yohanes jelas dan tegas, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Juru selamat akan datang untuk membawa keselamatan dari Allah kepada umatnya. Maka kata bertobat adalah kunci untuk menyambut kedatangan Kristus. Kalaupun kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penyambutan kita di dalam perayaan Natal, itu adalah sah-sah saja. Orang pada sibuk dengan menyambut Natal dengan persiapan-persiapan dari sisi luarnya. Tetapi di dalam pengertian bahasa Yunani bahwa bertobat tersebut adalah merubah jalan pikiran, mindset. Banyak orang yang beribadah tetapi mindsetnya, jalan pikirannya masih tetap di dalam keberdosaan. Banyak orang, dia sudah bertobat tetapi di dalam hatinya masih tetap merencanakan rencana-rencana jahat. Ada orang yang sudah mengatakan bertobat dan dia sudah beribadah, tetapi dia masih meninggalkan bibit-bibit kedengkian, kebencian di dalam hatinya. Seperti yang disebutkan orang Batak tersebut, masih ada hosomnya, masih ada elatnya, masih ada tealnya, dan juga yang lain sebagainya. Iri melihat sesamanya, suka melihat orang senang, dan susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Marsak doroha mulu gudang mulu sonang pakilalan ni dongan alai las doroha mulu susah dongani sendiri. Itu mungkin masih ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang disuarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan itu harus benar-benar dari dalam hati setiap manusia. Perubahan itu bukan seperti perubahan seekor ular. Ular, dia berubah ganti sisik, cantik, tetapi dia tetap ular. Mulut tukar sisik uluk dak kiai gawe habing ade. Dia tetap menjadi ular.
Tetapi yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah pembaharuan itu meninggalkan, berbalik. Ini arah yang salah, saya akan kembali. Ini arah yang salah, saya akan meninggalkan. Dan tidak berbalik sebagian-sebagian. Aimu bamahodah inna sautik majo inna rupani. Dia dua dong muba sautik. Karena di dalam kekristenan tidak akan pernah mengenal kompromi. Tetapi di dalam kekristenan dia harus berubah. Namun di dalam konsep Yahudi termasuk di dalam mengubah arah hidup, maka pertobatan harus diwujudkan dengan bentuk ketaatan, dengan memberi diri dibaptis. Dengan demikian, Allah melalui Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan kepada setiap umatnya. Pertobatan yang dimaksudkan adalah pertobatan secara total. Kalau belakangan ini sering kita dengarkan revolusi mental, berarti perubahan itu yang harus dirubah. Karena ada hal yang sudah rusak di dalamnya. Karena ada hal yang harus dirubah di dalamnya. Orang kita Jawa mengatakan zaman sudah semakin edan ninna. Mulai ritik bepertibion, zaman sudah mulai gila. Itu makanya aku rasa ada nyanyian Jamila itu ya. Boru panipat dita paromain ni kalipah gitu. Didok marsikola HP naneng madapoton halek na itu dah. Jamilai nalomor rohani jol mamangid dehonon. Mulai tur dia dehonon itur hebu do sude hutur sude. Ate. Ayah haman waing lomoni rohani jolma mangid dehono Jamilau ni narohama. Harus ada perubahan mental. Karena zaman sudah semakin bisa dikatakan semakin rusak. Memang bisa saja kita katakan bahwa keadaan ini biasa-biasa saja. Tetapi perhatikan, bisa saja keadaan kita ini rusak, sudah mulai termakan usia. Artinya memasuki masa kedaluarsa, sehingga pada waktunya dia akan hancur dan tidak akan dapat diperbaharui lagi. Jika sekarang seseorang dinasehati, mabir riban waing pengot jolma, ya bukan? Mengingatkan seseorang takut. Karena apa? Dibenci. Sedangkan orang tua saja, kalau dia sering menasehati anaknya dan bahkan memarahi anaknya, apa yang dia terima dari cara dia mendidik anaknya? Didok do maknai cerewet ade. Itu kan? Benar apa enggak? Mungkin kamu dak kiai dok kamu cerewet to inong muna alai remengai. Alai si marungu tunggu mahamu. Saya maus pokok ini kan sambil. Bisa saja dia tidak melawan, tetapi dia tetap tidak melakukan. Keselamatan dari Allah memang tidak melalui atau bukan semata hanya untuk diberikan, tetapi harus ada yang harus kita persiapkan. Itu makanya dikatakan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Lembah. Mengapa harus ditimbun setiap lembah? Bisa kita bayangkan bagaimana lembah hati daripada seseorang yang dapat menjerumuskan sesamanya ke dalam hal-hal yang tidak benar. Menggoda sesamanya, melakukan hal yang tidak benar, sehingga banyak manusia yang jatuh di dalam lembah kekelaman. Dan dikatakan juga setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Songotibon ideologi, demikian juga kecongkakan daripada setiap manusia. Tinggi hati, sombong,
tidak lagi menghargai sesamanya, tidak lagi menghargai sesama ciptaan, dan tidak lagi menghargai orang-orang yang di sekitarnya. Apakah kita juga masuk dalam barisan yang demikian? Tentunya kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita masuk di dalam rombongan yang demikian? Tentu kita harus mengevaluasi diri. Memang dapat kita perhatikan di dalam hidup ini, zaman sekarang banyak orang mencari-cari pengalaman-pengalaman agama yang spektakuler. Kalau ada yang mengklaim pengalaman supranatural, pastilah orang akan berbondong-bondong untuk menyaksikan. Bahkan kalau boleh ikut mengalaminya. Apa motivasi mereka? Beragam. Ada yang sekedar ingin melihat sensasi, ada yang haus akan hal-hal rohani, namun ada juga yang merasa dirinya memang berdosa dan mencari cara untuk mendapatkan kelepasan. Bahwasanya jangan terlalu memaksakan diri untuk melihat hal yang demikian. Tetapi hal yang harus kita perhatikan adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Hauduhot Tuhatani debatado. Kalaupun berbagai macam gereja kita jalani, kalau memang kita tidak taat terhadap firman Tuhan, itu sama saja artinya. Kalaupun kita hanya mencari gereja itu sebagai tempat hiburan, bahwa gereja itu bukan untuk tempat hiburan, tetapi gereja itu adalah persekutuan orang-orang kudus yang mau dibaptis, yang mau diampuni dosanya, dan yang mau dirubah oleh firman Tuhan. Memang pengalaman daripada Yohanes sangat spektakuler. Dia lantang memberitakan pertobatan. Sebelum Tuhan Yesus datang, Yohanes memanggil orang banyak untuk menyerahkan diri mereka kepada belas kasihan Tuhan dan membiarkan diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Namun Yohanes melihat kemunafikan orang banyak yang datang untuk bertobat. Mereka memberi diri dibaptis bukan untuk mendapatkan pengampunan dosa, tetapi mereka hanya sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan prestise. Dang holan nanaing padenggat-denggan alamat mula marminggu, bukan? Butuhamu dapat dengan alamat, biar sepertinya orang baik dilihat orang. Bisa saja, maaf, ini adalah kemunafikan besar. Asa songon nai burju idaun, ate. Jangan. Itu makanya Yohanes mengatakan, hai keturunan ular beludak. Memang sepertinya Yohanes dan apa yang dikatakan Yohanes, kita sangat setuju tentang hal itu. Karena memang di dalam pertobatan, di dalam penyampaian yang dia sampaikan adalah kepahitan, tetapi berakhir dengan manis. Itu makanya ada peribahasa yang mengatakan, pahit jangan langsung dibuang, manis jangan langsung ditelan. Ay sipata na manisi, buido marjea bayi-bayi nonni aderangi. Napa eti buido iba gabe denggan bayi nonni. Saya sudah sering katakan itu, mulai panggar-panggar jol iba hati-hati. Atik nadong donan yang dohonon itu iba ate. Gohoni alay, hona masyak kita ninna. Ang buang tebe posok ganteng muse ninna rupani. Si patu pemer hilongin na. Ale tokin nai agar jeda telebahin na. Ama. Tong gosongoni kan. Bangulunung ngay panggari betong. Nganay sarik-saringod dewa. Pemulunung nganay sarik-saringon manang nahabi taho ulahonoton na mayade. Pasongoni rupani tong na berbaju. Kalau duli-duli rupani, waduh cantik banget Nina, buruah do Nina. Terus na habang pakilalan itu ano nade. Biru dah. Habe dungi dongani sa minggu 2 minggu. Itur igobang may itu ano muse, mengedungi ma muse itu ano. Awalnya manis, alai akhirnya
Batangis-tangis mengedungi. Ayalan yahay nga manggubang si Bawadi ay nga kabur sa winoto bang natu dia. Status na pedang jelas. Ay memang holan itu di mana? Tanah Abang luas di Jakarta ini mana? Besi mendok sopit Tanah Abang bulak ko Tanah Abang. Adi. Nangong toho di nedok ni mana? Tanah Abang luas di Jakarta ini. Memang luas Tanah Abang, pasar Tanah Abang maksudnya. Dan begitu juga, bisa saja juga. Ay korbanon noaing dakolan paru puabe bawa pengagok noaing korban ni pangototo yon ade yo toto yak kana boru rupani ade songon awodo birong nga ganteng ngai ho puanga bangin na wah tersong ne habang matok pakilal ni bayon habi nang ibereng itu anod do pek na tubal duk sudah dopek nai itinggal humay bana ada uang abang sayang tak ada uang abang melayangin nang semat toh. Beda. Tetapi walaupun pahit yang disampaikan Yohanes ini, marilah kita terima. Pertobatan yang harus kita lakoni di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan penghakiman Allah akan datang. Allah tidak akan pandang bulu, tidak penting apakah mereka keturunan Abraham atau bukan. Yang penting adalah kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat dan menghasilkan buah pertobatan, maka akan dihukum dengan kekerasan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, panggilan untuk bertobat yang disertai dengan janji pengampunan bukan hanya berlaku bagi umat Yahudi, tetapi juga bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Kita katakan dalam Advent yang pertama adalah Tahun Baru Gerejawi. Itu adalah sukacita yang sangat besar yang dialami oleh setiap orang Kristen. Karena sebelumnya kita memperingati atau masuk di dalam penghujung tahun gerejawi. Pada saat tersebut nama kita tidak ada dipanggil dalam daftar yang meninggal. Pantaslah kita mensyukuri berkat Allah tersebut. Apa yang kita rasakan di sana bahwa itu merupakan suatu anugerah kasih karunia Tuhan. Maka jadikanlah di dalam kehidupan kita ini sebagai hari untuk merespon panggilan Tuhan dengan pertobatan. Ingat, pertobatan bukan setengah-setengah. Ingat, pertobatan bukan sebagian-sebagian. Ingat, pertobatan bukan partikular, tetapi pertobatan berbalik arah. Itu dalam nyanyian itu ada dikatakan, bertobatlah dan balik pada Tuhan. Berbalik. Bukan mereng, bukan serong, bukan sebelah-sebelah, tetapi kita harus bersedia mengubah pikiran dan tindakan. Di tahun yang lalu mungkin kita hidup lebih banyak untuk diri kita sendiri dengan mengabaikan firman Tuhan dan tidak peduli dengan sesama kita. Maka sekarang waktunya untuk hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Amin. Mau laya lu sihamu. Nasulu dohamu menang nama dohodok go. Ulu do songoni dang dia lu siala nama dohodok manang nasulu. Amin. Ida tong ngadungu bera ate. Ida. Karena itu saudara-saudaraku, mari periksa diri kita masing-masing. Sebelum kita melanjutkan masa-masa Advent ini, ada 2 minggu lagi masa Advent. Apakah kita sungguh-sungguh sudah bertobat dan meninggalkan dosa kita? Jangan sampai kita membawa murka dan penghukuman Tuhan masuk di dalam diri kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, di mana kami merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ketika kami menyampaikan ucapan syukur kami
di dalam doa dan nyanyian. Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami dan membimbing kami untuk senantiasa mensyukuri hari-hari Tuhan, sehingga kami memasuki dalam perubahan yang sudah Tuhan sampaikan lewat Injil pada saat ini. Mungkin kami tetap masih menaruh pengharapan terhadap dunia ini, tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, membantu kami untuk bertobat dan merubah diri kami masing-masing, agar Tuhan berkenan hadir dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan kuatkan kami melalui kekuatan Roh Kudus melakukannya, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruhnya hidup kami serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan hidup di dalam kegelisahan, walau banyak yang terjadi di dunia ini. Banyak bencana, khususnya bencana alam dan juga ancaman dari pandemi COVID-19. Kami berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang menjadi korban akibat Gunung Semeru. Sudah ada yang korban jiwa. Kami tahu Tuhan bahwa mereka sungguh sangat menderita dengan kejadian tersebut. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, dan memberikan berkat-berkat dalam hidup mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami dalam masa-masa persiapan kami, masa-masa Advent, agar kesempurnaan daripada sukacita tersebut dapat kami rasakan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan untuk dana Natal yang kita masukkan di dalam amplop dan juga untuk persembahan ke pusat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, Fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibaca, bila pada saat itu aku pun serta.
berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang esa. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Maaf bagi saudara-saudara yang masih berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari kami para pelayan yang melayani ibadah pada pukul 18 sore hari ini. Harapan dan doa kami kiranya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita, dan tetap dalam keadaan sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Fajar baru yang abadi berkah. dibangkitkan